Oke. eee, itu. Teman-teman udah sampai sini kan? Bab 7 kan? Benar kan? Maco? Oke, sip. Oke, jadi babnya ya Robun. 실과 한옥 마을이 어디 있는지 아세요? jadi sesuai dengan isinya, sesuai dengan judulnya, kita akan belajar apa namanya tentang bagaimana sih nanti kalau insya Allah ya Robun ke Korea gitu kan ya. Jadi tahu bertanya jalan. Jadi saat bertanya jalan itu bagaimana gitu atau bertanya misalnya Gyeongbok Istana Gyeongbok itu di mana sih gitu kan ya. Atau Seoul Station itu di mana sih gitu ya Robun ya. Atau kalau misalnya nanti belum punya kesempatan ke Korea terus harus bekerja di perusahaan Korea, kan bisa nanya sama bos gitu kan. Misalnya Pak Manajer gitu, Sajangnim, mau Kwajangnim gitu, Tim Jangnim, apa misalnya laporan kemarin di mana ya? Tahu tidak laporan kemarin di mana? Jadi kita akan belajar tahu nggak laporan ini di mana gitu kan ya. Terus misalnya Sajanglimnya baru nih, baru dikirim dari Korea gitu kan yang teman-teman kan misalnya PA-nya ya. PA itu personal assistant-nya bos kan biasanya gitu kan nanti lulus dari sini tuh walaupun kalau nggak jadi penerjemah ya kan jadi personal assistant atau sekretaris gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya bosnya baru dia nanya bagian produksi di sebelah mana tahu nggak gitu kan ya. Ya teman-teman bisa kasih tahu dari sini belok ke kanan, dari kanan ke kiri gitu ya. Nanti di sebelah kanan ada apa namanya ininya apa sih namanya Rabun misalnya proses lain produksi gitu ya. Nanti ya Rabun ya, jadi di bab 7 ini tuh kita akan belajar bagaimana sih kita paham mengenai paham pada saat orang Korea menunjukkan jalan itu bagaimana gitu kan ya. Kosakata apa saja yang digunakan untuk menunjukkan jalan, tata bahasa apa saja yang digunakan untuk menunjukkan jalan gitu ya. Lalu untuk di speaking-nya sendiri teman-teman diharapkan bisa menunjukkan jalan gitu kan atau bisa menemukan bertanya tentang suatu tempat yang ingin dituju gitu loh. Nah, untuk bertanya suatu tempat yang ingin dituju itu tata bahasa apa saja yang dipakai, lalu kosakata apa saja yang dipakai kita akan pelajari di hari ini sama Sam ya. Nih, saya Rebun sebelum kita belajar mengenai berbagai macam situasi percakapan yang menunjukkan jalan atau bertanya tempat di mana, beberapa kosakata yang akan kita dengar nanti di listeningnya sama nanti di praktek berbicaranya itu apa saja yang akan teman-teman bisa pakai. Di sini kita belajar kosakatanya dulu ya Rebun ya. Di sini ada apa teman-teman pertama? Sagori. Sagori itu perempatan ya teman-teman ya. Hana, Dulset, Net. I, Samsa disebutnya maka jadi gori gitu ya. Jadi jalan simpang 4 gitu ya Rabun ya. Nah kalau pertigaan berarti Sam, Gori gitu ya Rabun ya. Sama aja kayak di Indonesia ada Sam Gori, ada pertigaan, ada perempatan gitu ya. Cuman perduaan kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti di Korea juga nggak ada ya Rabun ya. Sagori. Nih biasanya nanti di sini ngomong eh misalnya cu kaseo gitu ya. Cu kaseo berarti artinya pergi terus gitu ya. Cu kaseo samgorieso. Nah, jadi pergi dulu nanti samgorieso misalnya mau uri enheng, uri enhengi boyoyo gitu ya.
Jadi mungkin bertanya tentang di mana gitu ya. 있어요. 실례지만 permisi. 우리 은행 어디에 있어요? 알아요? 우리 은행 어디에 있는지 알아요? Nah, kita jawab, "Oh, 여기에서." Dari sini, dari tempat bertanya ya. 여기에서 쭉 가세요. 삼거리에서 nanti di pertigaan, 우리 은행이 보여요. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau perempatan ya perempatan. Terus kalau misalnya ada orang Korea ada orang Korea nanya, mungkin Yorobun mukanya bukan muka orang asing gitu. Biasanya orang Korea nggak akan nanya lagi sama orang asing. Tapi kalau dia lihat mukanya kita muka orang Korea, dia akan bertanya gitu kan. 저기요, 실례하지만 이 근처에 우리 은행 어디 있는지 알아요? Ya, kalau teman-teman nggak tahu baru datang kemarin, "Oh, 저 외국인이에요." Kalau dulu pengalaman saya kayak gitu. Karena saya sempat nggak pakai jilbab ya. "저 외국인이에요. 한국 처음이에요. 모르겠어요." Saya bilang gitu ya, Rabun. Di awal-awal saya ke sana kan tahun 2000 berapa ya, Rabun ya? 2003 kalau nggak salah. Jadinya 2005 jadinya waktu itu masih cilik-cilik lah kayak teman-teman gini ya. Oke, jadi Sagori itu perempatan ya teman-teman. Kalau ada perempatan biasa ada pertigaan ya Sanggori ya. Sinodeng apa sinodeng? Dia apa namanya ya Rebun? Lampu merah ya Rebun ya. Kalau buat nyebrang itu apa? Ada lampu merah Bunda? Iya kan? Biasanya lampu merah itu buat nyebrang kan ya Rebun ya. Kalau ada ininya ya Rebun ya. Nih ya, ini zebra cross. Ini namanya 횡단 보도. 횡단 보도. Zebra cross ya Rebun ya. 보통 보통은 아니지만 신호등 있어요. 신호등 있을 때 보통 횡단보도도 있어요. 여러분. 그런데 신호등마다 횡단보도가 꼭 pasti 있어요. 아니에요, 여러분. 네, 알겠죠? 네, 횡단보도. 신호등을 지켜야 해요, 여러분. Artinya apa? Harus mematuhi lampu merahnya. Ya, salah tulis. 지켜. 지켜야 해요. 저 여러분. 한국 사람들은 여러분 질서를 질서를 itu artinya disiplin ya 여러분 ya. 잘 지켜요. 한국 사람들은 질서를 잘 지켜요. 그래서 질서를 잘 지키면 menjaga sangat disiplin ya 여러분 ya. 질서를 잘 지켜요 itu artinya menjaga kedisiplinan dengan baik. 한국 사람들은. 그래서 여러분은 나중에 한국에 가요. 한국에서 살아요. 그러면 신호등이 있으면 이제 빨간 불 있잖아요. 빨간 불. 빨간 불 apa artinya? Lampu merah ya. kan 신호등 몇 개 있어요. 빨간 불, 노란 불, 그리고 초록 불. hijau, 맞아요, 여러분? hijau, kuning, merah, 맞아요? 맞죠? 그러니까요. 그러니까 여러분, tapi kalau untuk ini 여러분, pejalan kaki 여러분, 걸어가는 사람들은, tapi kalau pejalan kaki adanya lampu merah apa kuning juga ada ya 여러분. Coba diingat-ingat ya 여러분. Kalau pejalan kaki itu lampu merahnya itu tuh ya Rabun yang biasa di mana tuh Sudirman apa tuh yang setiap apa fashion show apa tuh Sudirman itu bukannya jalan catwalknya di ituan ya Rabun, bukannya catwalknya di zebra cross ya, betul nggak sih? Yes. Iya kan? Itu lampunya ada hijau sama merah doang kan? Itu kayaknya lebih ke arah buat kendaraannya deh, bukan buat yang penyeberangannya. Iya, maksud saya kalau yang buat kayak kita penyeberangan gitu, pejalan kaki, itu Kalau lampunya yang penyeberang kita kan juga harus rata-rata berhenti kan? hijau sama merah, Sen.
Iya Hijau kan sama ya? Kalau yang merah. buat nyebrang, Hijau iya sama iya merah ya, merah. berarti kan Iya kuningnya. Makanya ya Rabun, jadi di sini maksud Sam, 빨간 불이 뜨면, jadi kalau misalnya lampu merahnya nyala, muncul, 여러분 걸어갈 수 있어요. 그쵸? 건너갈 수 있어요. betul ya? Bisa menyeberang ya, 여러분 건너갈 수 있어요. 그런데 salah dong 여러분, gimana sih? Kalau lampu merah mah berhenti ya? 다시 한번. 빨간 불이 뜨면 여러분 건너갈 수 없어요. 건너가면 안 돼요. 위험해요. 맞아요. 빨간 불이 뜨면 자동차가 지나가요. 그런데 초록불 apa ya, 여러분? Atau kita bisa juga sebutnya dengan paranbul, ya, 여러분. paranbul. Korea itu paran hijau sama biru dianggap sama ya, 여러분 ya. Paranburi sebenarnya beda, cuman dari dulu udah salah kaprah, jadi terus-terusan warna hijau pun dibilang biru gitu ya. 파란불이 뜨면 여러분 건너갈 수 있어요. 그런데 자동차는 지나갈 수 없어요. 그쵸? 여러분, 여기 이 사람들은 모행자예요. 모행자. pejalan kaki예요. 모행자. 모행자. 네, 알겠어요. 이해했어요, 여러분? 여기까지? 네, 그 다음 지하철역 있어요, 여러분. 지하철역. 지하철역 뭐예요, 여러분? Stasiun kereta api bawah tanah ya, 여러분. Karena ada Gichayok, 여러분. Ada Gichayok, ada 지하철역, 여러분. Malah ada lagi Jisamsul, nggak ada sirun. Kita sebut, kalau kita apa ya, 여러분? Di atas itu namanya MRT ya, 여러분. 네, 쌤. MRT 맞아요. 우리 볼까요? MRT. 잠시만요. 아니. Nah, 여러분, jadi kalau Jihacheolyeok ini stasiun kereta api bawah tanah. Dalam arti jalurnya itu sebenarnya nggak semua ya. Maksudnya gini ya, 여러분. Di Korea itu kan ada 9 line. Kalau di Jakarta itu cuma ada 2 line kalau nggak salah, bolak-balik doang ya kan ya? Ya nggak ya, 여러분? 여러분 pengguna kereta nggak? Iya, Sam, betul. Iya ya, cuma 2 ya, 여러분 ya. Kalau di Korea itu sangat complicated. Sangat 복잡해요, tapi mereka tuh bagus banget ya, 여러분. Jadi nggak akan kesasar dan nggak akan kebrukan. Saya nggak pernah mendengar ada kasus tabrakan, nauzubillah min dzalik ya, di Korea. Kecelakaan kereta karena kecelakaan kereta terbesar itu, maksud terbesar di sini sampai memakan ini ya, 여러분 ya, nyawa ya. Tapi kalau apa namanya, mereka telat datang itu juga sebenarnya dibilang kecelakaan, tapi kecelakaan informasi lah. Jadi kecelakaan yang merugikan, kecelakaan ketidaknyamanan lah gitu ya. Tapi ya walaupun terakhir itu di tahun kalau nggak salah di tahun 60-an gitu ya, walaupun di daerah Daegu ada kereta itu. Jadi cuman kalau di Daegu sama di Busan itu cuma 2 jalur ya, Rebun. Ini yang sampai 9 line itu kalau kita bilang kayak di Jakartanya, di kota metropolitannya. Sampai 9 line. Dan ya Rebun, nanti kalau mau jalan-jalan ke Gangwon-do, itu kan buat main ski, ke Nami Island, itu tempat-tempat highlight-nya mereka. Sekarang udah bisa dengan 9 line ini sampai ke atas. Jadi nggak usah pakai bis lagi, terus ya Rebun nggak usah nyewa naik bis antar kota lagi. Jadi dengan subway ini, dengan kereta api bawah tanah ini, Yorobun bisa maksudnya wisata murah gitu. Karena kalau dengan bis lebih mahal ya, Yorobun ya. Kalau dengan ini, Yorobun tuh PP aja udah 100 ribuan rupiah lah, kalau kita bilang gitu ya. Nah, di sini dulu ada kasus, kalau di Daegu sama di Busan cuma 2 line ya, Yorobun. Jadi pergi terus balik lagi gitu. Jadi dia cuma satu line doang ya, gitu ya. Nah, suatu hari di Daegu itu ada orang sakit jiwa, dia naik gitu kan ya, tapi dia bawa korek dan bawa minyak gitu loh. Lalu dia masuk, dia bakar. Nah, kebetulan pas lagi dia berhenti, dari arah sini juga berhenti ya, Robun. Jadi kebakar dua-duanya gitu. Itu makan hampir ratusan jiwa. Korea itu kan cuma 50 juta kan. Kalau 100 orang aja hilang,
200 orang itu tuh udah berduka besar banget gitu ya, karena kan mereka penduduknya sedikit dibanding kita. Mereka cuma 50 juta jiwa. Jadi kalau kurang 100 itu orangnya udah suatu bencana ya Rabun ya. Makanya di sana kalau ada bencana sangat sangat lama sembuhnya. Kalau kita mah udah ya sudah takdir gitu. Kenapa? Karena orangnya kita kan sampai ratusan. Kita kan 2 miliar ya, 200 miliar ya Rabun penduduk kita ya. Nah, seperti itu ya Rabun ya. Jadi maksud saya di sini adalah Jihad Cholyok di sini adalah stasiun kereta api bawah tanah. Tapi tidak jadi 9 lain ini jadi ada yang stasiunnya nanti berhentinya dia posisinya di bawah stasiunnya, ada yang di atas gitu ya Rabun. Tapi kebanyakan stasiun-stasiun mereka itu ada di bawah gitu. Karena mereka kalau ada di atas itu kan kecelakaannya takut tinggi. Jadi nggak kayak kita kan banyak yang masih ngelewatin rel-rel kereta api ya Rabun ya. Kalau di sana tuh sengaja lewat bawah gitu, biar di atas itu udah cuma jalur mobil aja gitu loh. Supaya nggak terjadi kecelakaan, tapi karena Korea itu, karena negara yang penuh dengan gunung dan bebatuan, jadi mereka tuh tanahnya kuat gitu ya Rabun. Kebetulan geografinya bagus dibanding Indonesia, sering longsor, kalau dibikin kereta api bawah tanah bahaya nanti kalau longsor semua gitu loh. Itu kenapa di Indonesia lebih pakai MRT dibandingkan kereta bawah tanah gitu ya Robon alasannya ya. Nah, jadi Jihad Cholyok ini adalah stasiun Ioknya ini stasiun, ini kereta api bawah tanah. Kalau ini stasiun kereta aja kayak yang Robon naik dari Pasar Minggu. Itu disebutnya bukan Jihad Cholyok tapi Gicayok ya. Karena posisinya bukan di bawah. Jadi kita nggak bisa bilang itu dengan Jihad Cholyok. Dengan subway ya, tapi hanya stasiun kereta biasa aja ya. Jadi kayak ini train station, kalau ini subway station gitu ya. Subway itu kan artinya di bawah, jalur bawah ya Rabun ya. Oke, ngerti ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi Sagori yang mana ya Rabun? Bisa digarisin ya Rabun, Sagori yang mana? Nih ya, Sagori ini ya. Sagori ini, oh cuayo. Yuk, siapa yang bisa garis-garisin? Yang bisa garis-garisin. Nah, lo. Pia marah-marah nih, Pia nih. Kemana-mana garisnya. Oke, Pia doang nih yang ngerjainin. Ya Robun, kalau yang pakai HP, di sebelah kiri bawah ada tanda pensil ya Robun. Ada tanda pensil itu diklik, itu buat coret-coret. Kalau pakai laptop, di atas itu ada titik 3, cari annotation. Nah, itu tinggal pilih tanda apa namanya drawing. Oke. Oke, Gambarnya kurang ke bawah. Nggak apa-apa. Ngopi enak banget. Oke, 여러분. 아주 잘했어요. 감사합니다. nih, saya hapus ya. Kita lanjut ya, masih panjang nih ya Rabun perjalanan kita. Oke, berikutnya ada apa nih ya Rabun? Siapa yang mau baca silakan nomor 4. Sabon 읽어주세요. 보스 정류장. nih, apa? 보스 정류장 ini ya Rabun ya. 정류 ya Rabun ya bacanya 정류장. jangan riu ya. 정류장 nih, 보스 정류장. 보스 정류장 itu artinya halte bis ya Rabun ya, halte bis ya di sini. 네, 좋아요. halte bis itu ya Rabun ya. 보스 정류장에서 세워야 돼요. Jadi 여러분 di Indonesia sama di Korea itu sangat berbeda ya. Kalau kita naik angkot, Pak, kiri, Pak. Wah, di Korea itu habis dimaki-maki sama supirnya ya. Supir di Korea itu galak banget ya Rabun. 아저씨들 다 무서워요. 버스 정류장에서 세워주세요. gitu. Misalnya 세워주세요 itu artinya tolong turunkan di stasiun ini. Misalnya Fakhrunisa ini di Korea baru gitu kan ya. Nah, dia mau ke rumah temannya tapi katanya disuruh naik misalnya Sabekbon ya, Sabekbon 버스를 타야 해요 gitu kan ya. Terus temennya bilang nih nanti turunnya di Bose Jongnyeojang misalnya Lotte Baekhwajeom ya biasanya Lotte Baekhwajeom. Nis kita ketemu di Lotte Baekhwajeom aja ya gitu kan. Oh iya gitu kan. Nanti bilang aja sama ajosinya turun di Lotte Baekhwajeom gitu kan. Oke. Nah, terus di sana kan Sabekbon Bose를 탔는데
아저씨한테 말해요. 아저씨, 저는 처음이에요. 잘 모르겠어요. 롯데백화점에서 salah. 롯데백화점 버스 정류장에서 세워주세요, gitu ya. Tolong turunin saya nanti di Lotte Bekwajem Jongjujang juga nggak apa-apa, bosnya nggak usah dipasang lagi, diikut lagi ya, Rebun ya. Nih, oke. Nih saya sekalian kosakata saya kasih tahu kalimat-kalimatnya biasanya dipakainya dalam situasi apa sih si bos Jongjujang ini ya. Salah satu tadi ya. 아저씨, 저 처음이에요. 롯데 백화점 정류장 잘 몰라요. 롯데 백화점 정류장에서 세워주세요. gitu ya. Nih, yang bawah nomor 5 siapa yang mau baca? 택시 정류장. Taxi Jongjujang. Ini kayaknya gambarnya yang tadi tuh karena saya di buku saya potong-potong kayaknya yang tadi ya Rebun saya baru ya ternyata saya lihat saya. Taxi Jongjujang itu artinya halte ini ya Rebun kalau kita bisa bilang poolnya taksi ya Rebun ya. Tapi ini beda ya Rebun poolnya taksi. Jadi di Korea itu kalau 잠시만요 여러분. Jadi yang Yarabu lihat di sini kan, di sini ada taksi Panengot ya. Ini artinya tempat untuk naik taksi. Nah, di Korea itu Yarabun, kalau misalnya kita lagi turun di stasiun besar, itu ada tempat mangkal taksi gitu. Jadi ini tuh kita bilangnya halte taksi gitu atau halte untuk naik taksi gitu Yarabun ya. Bos jadi kan Mirip kayak yang di mall nggak, Sam? Iya kayak di mall. Jadi kan di mall mana ya? Kayaknya di Pondok Indah kayaknya ya, di Kokas. Pondok. Di Kokas itu kan pasti kan nanti ada jalur yang buat naik taksi gitu ya, terus ada jalur buat naik bis gitu ya. Iya ya Rabun itu ya. 택시 정류장에서 택시를 타야 해요. 네, 잘했어요. Yang nomor 6 gimana ya Rabun? 읽어주세요. 지하도 맞아요? 맞아요. Jihado ini artinya jalan bawah tanah ya Rabun. Jalan bawah tanah. Di Indonesia ada nggak ya? Kayaknya di Sudirman ini saya pernah lihat ya Rabun Jihado. Jihado itu beda sama itu ya Rabun ya. Kalau kita naik mobil itu jalannya ke bawah itu sebutnya apa ya Rabun? Underpass. Underpass ya. Underpass. Beda ya underpass tapi kan buat mobil ya nggak sih ya Rabun? Takutnya pemahaman saya salah. Nah ini bisa underpass juga sih ya Rabun. Mereka juga sebutnya jihado gitu ya. Tapi jihado yang di Korea ini adalah jalan yang khusus dibuat untuk menyeberang ya Rabun. Sebenarnya kan kalau menyeberang kita tadi udah belajar apa ya Rabun? Ada heng dan bodo ya. Heng dan bodo. Kenapa nggak pakai heng dan bodo aja Sam gitu kan? Jadi di Korea itu jalannya berbukit-bukit. Jadi gini ya Rabun. Korea itu geografisnya sangat berbukit-bukit. Jadi dia tuh banyak banget turun naik itu jalannya Rabun. Kalau nanti ya Rabun kuliah di sana, itulah dari fakultas. Misalnya kalau kita kan di sini ya Rabun fakultas ini sama ini cuma beda blok 1, blok 2, blok 3 tapi satu area kan ya Rabun ya. Nah, tapi di Korea ya Rabun dari misalnya fakultas sains mau ke fakultas ekonomi mau ke fakultas sastra itu tuh gedungnya jauh-jauh dan bahkan ada yang sampai fakultas biologinya itu menanjaknya sampai bisa harus masuk gitu ya Rabun. Jadi ada shuttle bus ke sana gitu loh. Nah, jalan biasa juga Doro ya Rabun, jalan biasa, jalan untuk mobil karena berbukit-bukit. Jadi ada turun begitu ya Rabun. Nah, jadi kalau misalnya sekolah kita di sini ya Rabun, sekolah kita di sini ada McDonald di sini, anak-anak kan pasti mau makan McDonald dong. Nah, sementara ini lagi tinggi, ini turunan ya Rabun, ini turunan begini jalannya. Bahaya dong ada mobil masuk ya enggak? Kalau dipasang lampu merah dalam kecepatan tinggi bisa mental mobilnya kan? Gitu. Jadi kalau dipasang lampu merah di sini sama zebra cross, bahaya buat mobilnya lagi kecepatan tinggi tiba-tiba ada lampu merah, dia mental ya Rabun. Nah, kalaupun dipasang makanya gara-gara ini bahayanya di mobilnya bahaya juga misalnya lagi turun entah lemnya belum gimana nanti penyeberangnya bahaya. Akhirnya di sini tidak dipasang heng dan bodo atau zebra cross, dipasangi jihado. Jadi dia di jalannya di bawah tanah gitu, digali di bawah gitulah. Nah, ini jalanannya kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi di atas ini jalan biasa ya Rabun, jalan buat apa namanya?
jalan raya biasa gitu. Karena menurun akhirnya disuruh nyebrangnya lewat bawah supaya nggak bahaya ya Rabun ya. Pokoknya di Korea itu ya Rabun itu bakal banyak banget jalan gitu ya. Jadi nggak usah olahraga juga nggak apa-apa karena itulah olahraganya tiap hari ke sekolah gitu jalan kaki. Apalagi dia nggak boleh berhenti di rumah kita misalnya di sini nih. Ini rumah kita gitu ya Rabun ya. Terus jarak ke sini 100 meter nggak lama ini subway apa namanya stasiunnya apa sih ya Ramon haltenya gitu kan kita nggak bisa minta turun di sini jadi kalau kita lagi capek banget mau nggak mau turun di sini ke sini kita jalan naik ke rumah kita 100 meter kalau di Indonesia kan udah di gang ya bang ya, bang turun gang Samiin ya bang ya gang Samiin gitu ya enak turun ya kalau mereka nggak bisa kalau memang pas haltenya di sini harus turun di sini kita harus jalan lagi mundur mau 100 meter mau 200 meter gitu ya. Nah, ngerti ya? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada apa ya, Robun? Silakan dibaca nomor 7. Yo. Yugyo apa Yugyo? Jembatannya ya, Robun? Yugyo itu? Yugyo atau dari? Di sana sebutannya bisa Yugyo, bisa dari gitu ya, Robun ya. Tapi ya, Robun bedanya Yugyo sama dari. Jadi kalau untuk setiap jembatan itu pasti punya nama di Korea ya, Robun. Misalnya ini jembatan, misalnya apa ya? Jinsang Yugyo gitu, misalnya nama jembatan Jinsang. Nah, untuk penamaannya yang akan dipakai adalah penamaannya. Oh, misalnya kan dikasih nama ya Rabun ya di depannya ini namanya jembatan Jinsang dibangun tahun berapa gitu kan ya Rabun ya. Nah, untuk penamaan itu dia pakai Yugyo karena Yugyo ini bahasa dari Hancha ya Rabun. Hancha. Ya Rabun udah tahu atau belum ya? Saya kasih tahu sekarang. Korea itu 100 dari 100% kosakatanya 75%-nya itu merupakan kata serapan dari bahasa Mandarin. Yorobun tahu kan sejarah berdirinya Hangul dibentuknya Hangul karena dulu kan Pak Sejong itu pokoknya masyarakat atau rakyatnya Joseon itu dilanda wabah teman-teman. Dilanda wabah sebenarnya kayak wabah apa sih ya Rabun? Apa ya Rabun yang gatal-gatal gitu, maksim apa ya? Apa sih? Eksim atau apa sih ya Rabun? Oke, wabah gatal-gatal gitu dan itu bisa disembuhin ya Rabun. Nah, makanya dari Sejong dari apa namanya kerajaan waktu zaman pemerintahannya King Sejong itu dibuat hei kau para rakyat ini semua bisa diobati cuci tanganlah mandilah sehari berapa kali gitu ya Rabun ya. Nah, ini udah dikasih ya Rabun pencegahannya supaya tidak kena wabah itu. Tapi malah bertambah yang sakit. Itu bingung sih Sejong. Akhirnya telah disulusuri, mereka nggak bisa baca. Karena tulisan aksara Cina itu kan aksara Mandarin susah-susah kan ya Rabun ya. Bentuknya begini-begini. Mereka nggak bisa baca. Dan untuk baca pun susah gitu menguasainya. Karena dulu yang bisa baca hanya insinyur-insinyurnya saja, sarjana-sarjananya saja. Akhirnya disitulah Pak Sejong berinisiatif dengan para sarjananya membuat yang teman-teman sekarang pelajari dengan Hangul. Itu ya Rabun, asal muasal si Hangul didirikan. Nah, karena dari dulu pakainya Mandarin, mau tidak mau bahasa Mandarin itu banyak diserap. Jadi misalnya kayak Yorobun Il Isamsa tahu ya Il Isamsa? Hanadulset. Nah, Hanadulset itu punya Korea asli dibuat sendiri sama Korea, sama mungkin Pak Sejong dan teman-temannya. Tapi kalau Il Isamsa itu sebenarnya serapan dari bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin tuh bunyinya juga seperti I, al, se. Nah, orang Korea dengar I, al, se itu ditangkapnya sama orang Korea itu menjadi Il Isamsa gitu ya, Rabun. Kayak kita kan bahasa Inggris coffee ya, Rabun ya kan? Bahasa Inggris apa? It's a coffee gitu kan ya, it's coffee. Kita nangkapnya apa? Kopi jadinya gitu. Iya kan? Jadi masuk dari bahasa asingnya begitu diterima sama organ pelafalan kita dengan kopi. Sama juga Korea kan? Kopi jadinya kopi gitu kan ya. Ya Rabun ini kata serapan. Nah, Ili Samsa dan lain-lainnya pun termasuk Yugyo ini sebenarnya mungkin kalau di bahasa Mandarin nyebutnya Yugyo, Yuyo gitu ya. Tapi orang Korea nangkepnya menjadi Yugyo gitu loh. Disesuaikan dengan pelafalan dan dia dengarnya kayak gitu akhirnya jadilah Yugyo. Nah, gitu. Tapi bahasa Korea aslinya itu adalah dari ya Rabun. Jadi kalau buat percakapan ngomongnya pakai dari, tapi kalau misalnya buat bahasa dokumen, misalnya di dalam ini kan masuk jadi pekerjaannya instansi pekerjaan umum ya Rabun ya. Nah, nanti pekerjaan umum itu mendata bahwa ini
Jembatannya namanya itu dengan Jinsang Yugyo, bukannya Jinsang Dari gitu loh. Jadi didokumentasikan dengan namanya Jinsang Yugyo. Karena itu udah bahasa dokumen. Mengerti ya maksud saya teman-temannya? Nih, Cuayo. Yang terakhir apa ya, Rebun? Hendang bodoh. Heng dan bodoh ini berarti apa ya, Rebun? Tadi ya zebra cross ya. Zebra Ya, Rebun. Nih, Heng dan bodoh가 있으니까 Heng dan bodoh로 jadi mari kita menyeberang dengan Heng dan bodoh로 gono kapsida gitu ya, atau Heng dan bono에서 gono kapsida kita menyeberang di apa namanya, zebra cross. Sam kalau lagi lama gitu ya Rawun pasti lagi mikir bercabang gitu sambil mikirin apa gitu ya. Oke. Nah, ya Rawun kita masih ada lagi kosakata di sini. Coba ini tolong siapa baca? Saya nggak tunjuk ya, saya belum hafal namanya. Ini baca siapa saja? Cukada. Cukada ini berarti cukada itu lurus terus ya, lurus terus ya. Tok baru kada. Cukada atau tok baru juga nggak apa-apa ya Rabun. Lurus terus saja. Tok baru kaseo, cu kaseo gitu ya. Yang ini tolong baca. 왼쪽으로 돌아가다. Jadi putar ke kiri. Dorakada itu artinya putar ya Rabun. Putar ke kiri, putar ke kiri. Ini sama dengan misalnya sebenarnya kalau yang ini U-turn ya Rabun ya. Benar nggak sih bentuknya begini? Gitu ya Rabun ya. Ini kalau mereka juga sebutnya dengan U-turn. U-turn haseyo. U-turn ya Rabun ya, U-turn. U-turn hada itu berputar ya. 앞에서 U-turn haseyo. Nah, kalau di sini berarti 왼쪽으로 돌아가세요. putar ke kiri atau belok nih ya Rabun. Jadi boleh 왼쪽으로 돌아가다, boleh 왼쪽으로 가다 juga 괜찮아요. 알겠죠? 오케이. 그러면 이거요. 2번. 오른쪽으로 돌아가다. 네, 오른쪽으로 돌아가다. berarti silakan belok ke kanan atau putar ke kanan. Ini boleh ganti dengan 가다 ya Rabun ya. 오른쪽으로 돌아가세요. 오른쪽으로 가세요. 같아요, 여러분. nih, coba baca, tunjuk aja ya. Mairella yang ini, Maya yang ini, Alicia Zalianti yang ini. 네. 서울대 학교까지 어떻게 가요? nih, Alisa. 실속으로 쭉 가세요. Nih, oke. Bagaimana pergi sampai ke Seoul University gitu kan ya? Oh, terus lurus aja tuh ke arah sana gitu ya. 여러분 저쪽으로 쭉 가세요 gitu kan. Oh, tinggal lurus aja tuh 쭉 가세요 gitu ya, 여러분. 쭉 gitu terus ya, 여러분. nih, yang ini ya, 여러분, 잠시만요. 누가 읽냐면 Tarisa. Nagada. Nagada itu keluar ya Rabun ya. Nah ya Rabun, jadi kalau di Korea kan nanti ya Rabun pakai jihachol ya, jihachol yo. Jihachol itu kan kereta api bawah tanah tadi ya. Ya Rabun udah jihachol을 탔어요. Naik ya kan, udah naik. Terus 내렸어요. Sudah turun ya. Berarti harus keluar dong ya Rabun. 이제 지하철역에서 ya kan dari stasiun kereta api bawah tanah Nagaya Heo. Nagaya Heo artinya berarti harus keluar. Oh, nih waktu keluar ya Rabun banyak banget mereka ya Rabun. Ya Rabun udah pernah dengar Gangnam? Gangnam? Oh, Gangnam itu ya, dia itu sampai bisa sampai 13 ya Rabun. Jadi 일본 줄고 jadi pintu keluar nomor 1 sampai pintu keluar nomor 13 saking luasnya ya Rabun mereka ya. Stasiunnya ya Rabun ya. Jadi nanti kalau ya Rabun tanya 안녕하세요. 저는 misalnya 우리 은행 가려고 해요. 가고 싶어요. 몇 번 출구로 나가야 해요?
안녕하세요. atau 실례지만 저는 우리 은행 가고 싶어요. 우리 은행에 가고 싶어요. 몇 번 출구로 가야 해요? 몇 번 출구로 나가야 해요? Saya harus keluar ke pintu nomor berapa ya? 출구nya ini artinya pintu keluar ya, bun, exit gitu ya. Terus dijawab nih sama dia. 4번 출구로 나가세요. 4번 출구로 나가세요. Silakan keluar ke pintu 4. Oke ya, 여러분. 네, 4번 읽어주세요. 4번, ya, 잠깐, Rana. Ranakannya. 건너다. Ini 건너가다. 건너가다. Jadi 건너다 sama 건너가다 artinya sama ya, 여러분. Menyeberang ya, 여러분 ya. Menyeberang gitu kan. Nah, kita bikin naskahnya ya. 실례지만 gitu ya. 저기 우리 은행 가고 싶어요. 어디로 가야 해요? gitu kan. 어느 쪽으로 가야 해요? harus pergi ke arah mana ya? 일단 이 횡단보도를 건너가세요. 횡단보도를 건너가세요. 그리고 저쪽에서 오른쪽으로 돌아가세요. 거기에서 우리 은행이 있어요. Ya. Dari sini menyeberang zebra crossnya dulu. Lalu kan, Yarabu udah belajar Nien Hue belum? Udah ya? Setelah udah belum setelah? Belum. Kalau Gonaso udah belum Gonaso? Belum juga. Kalau go udah go. Oke. Nah, misalnya di sini ya. 저기요. 저는 우리 은행에 가고 싶어요. Kalau 가고 싶어요 udah ya? Kalau 가려고 해요 udah belum? Udah ya? berarti 저기요. 저는 우리 은행에 가려고 해요. 어느 쪽 itu arti sebelah mana ya? 으로 ke sebelah mana? 어느 쪽으로 가야 해요? terus dijawab, 여기에서 먼저 횡단보도를 건너가세요. 건너가고 나서, udah berarti belum 건너서? sebelum, sudah ya. 건너가서 오른쪽으로 돌아가세요. 거기에서 misalnya gini, misalnya 100m, 100m 가면 kalau udah pergi sekitar 100 meter 왼쪽에 우리 은행은 있어요. Artinya jadi apa nih, 여러분? Dari sini silakan menyeberangi zebra cross dulu ya. Setelah menyeberang, silakan belok kanan, lalu 돌아가세요. 쭉 한 100m 쭉 가면, kalau terus lurus sampai sekitar 100 meter, di sebelah kiri 우리 은행이 있어요. Gitu ya, 여러분. Ada deh tuh ya. Oke, 좋아요 ya, 여러분 ya. Ngerti ya? Oke. Kalau saya ngomongin kecepatan, 여러분 siap-siap screenshot aja. Ya. Screenshot atau nanti bisa lihat lagi videonya ya. Nih, 좋아요. Nih lagi silakan dibaca ini. Ada 학교 앞에서 세워주세요. Ini artinya apa? Tolong turunkan ya, 여러분. 세워주세요 itu tolong turunkan. Tolong turunkan di depan sekolah. Oke. Nah, nih 여러분 kalau ini di mana ini kira-kira? Ini kan Seuda turun ya, 여러분 ya. Cikcin Hada lurus terus. Chao Hejon Hada itu artinya belok kiri. Sama kayak tadi itu ya, 여러분 ya.
왼쪽으로 돌아가세요. Bedanya apa ya, Rabun? Yang tadi 왼쪽으로 돌아가세요 itu bahasa Korea asli, kosakata Korea asli ya. Kalau ini dari serapan bahasa Mandarin ya, Rabun ya. Silakan pakai seingatnya. Kalau lagi ingat 왼쪽으로 돌아가세요, ya udah pakai 왼쪽으로 돌아가세요. Tapi kalau lagi ingat Choahejon Hadai, ya udah pakai ini nggak apa-apa ya. Karena kalau buat percakapan pakai yang mana aja nggak apa-apa kok ya. Masalahnya itu kalau nanti bahasa spesialnya. Nah, uhejon ini artinya belok kiri. Belok kiri, belok kanan ya. Cuanya itu artinya belok kiri ya Rabun ya. U-nya itu kanan lah ya. Oke. Coba kalau gini ngomongnya gimana ya Rabun? Ini jihacol ya Rabun. Kalau ini kan hakyonya ya Rabun. Kalau ini berarti depan jihacol gimana ya Rabun ngomongnya? Tolong turunkan di depan stasiun kereta api bawah tanah gimana ya Rabun? Gimana ngomongnya? Tolong, ini kan tolong turunkan ya udah nih, ini tolong turunkan. Tolong turunkan di depan sekolah. Kalau ini tolong turunkan di depan stasiun kereta api bawah tanah gimana? 지하철역 지하철역 앞에서 앞에서 세워주세요. 세워주세요. 네, 맞아요. 지하철역 앞에서 세워주세요. 네, 잘했어요. Kalau yang ini apa? Tolong lurus terus. Gimana bahasa Koreanya? Yorobun, nih ya, ini kan kata dasarnya seudah ya, Yorobun ya. Seudah itu kan artinya menurunkan ya, Yorobun ya. Kalau pakai aojuseyo itu artinya menjadi tolong ya, Yorobun. Oke, berarti kalau di sini artinya menurunkan, ditambahkan aojuseyo menjadi tolong turunkan kan ya, Yorobun ya. Berarti di sini kalau tolong lurus terus jadi bagaimana? 직진해 주세요. 네, 아저씨 직진해 주세요 gitu ya. 아저씨nya bingung. 이거 그다음 어디로 가? 어디로 가요? gitu kan. 아저씨 일단 직진해 주세요 gitu ya. Pak, udah lurus terus aja dulu Pak gitu ya. Nah, terus habis itu diterangin lagi sama dia, Pak, sekarang belok kiri Pak, belok kiri Pak, tolong belok kiri gimana? Gimana tolong belok kiri? Gimana yo? Kata dasarnya Choahejon Hada. Choahejon 해주세요. 네, 해주세요. Choahejon 해주세요 gitu ya. Berarti ini artinya tolong belok kiri. Kalau tolong belok kanan gimana? Tolong belok kanan. 우회전해 주세요. 네, 맞아요. 우회전 해주세요. Ini sama kayak tadi ya, 여러분. 오른쪽으로 gitu kan ya. 오른쪽으로 sama dengan ya, 여러분. 오른쪽으로 돌아. Ntar ya, 여러분. Lagi error ini. Cumannya pensil saya error. Nih, 주세요, 여러분. Di sini berarti persamaannya apa ya, 여러분? 왼쪽으로 돌아가주세요. Gitu kan ya, 여러분 ya? Nih, 좋아요. Oke. Udah ngerti sampai di sini ya, 여러분? Udah ngerti belum? Ngerti, Sam. Oke, saya simpulkan dulu jadinya ya Rabunnya. Jadi kalau lurus terus itu ini juga belum saya kasih tahu. Tadi kan 직진 해주세요 boleh kalau bahasa Korea aslinya apa? 쭉 가주세요, 쭉 가주세요 gitu ya Rabunnya, 쭉 가주세요 gitu ya. Jadi kalau mau bilang lurus terus, tolong ya, tolong lurus terus ya Pak. Yarabbun boleh pilih 직진 해주세요 atau 쭉 가주세요. Kalau Yarabbun mau bilang, tolong belok ke kiri ya Pak. 좌회전 해주세요 아저씨. Atau 왼쪽으로 돌아가주세요 아저씨. Nah kalau mau bilang belok kanan ya Pak, tolong 우회전 해주세요. 아니면은 오른쪽으로
돌아가주세요. 알겠어요? 네, 네, 알겠어요. 좋아요. 네, 좋아요. Nah, 여러분, karena kita harus membahas listening, saya cepat-cepat aja ya, Rabun ya. Ini tata bahasanya sudah diajarkan belum ya, Rabun? Udah ya? 배웠어요, 여러분? Udah Sam kemarin sama Suasem. Oh, sama Swasem. Iya. Tata bahasa? Baca Tata tulis bahasa sih 3. sudah. Oh, ikuyo. Udah ngerti ya, Rabun, sepertinya ini penggunaannya? Cuma iya. belum Sam. Oh, Sam cepet-cepet nggak apa-apa ya? Saya ulas lagi sedikit ya. Nih, jadi 여러분, ada elgot katayo, 여러분, elgot katayo, elgot katayo nanti ya belakangnya. Ini boleh belakangnya nanti elgot katsemnida, katsemnida boleh, 여러분, katsemnida boleh, katayo boleh, 여러분 ya. Tahu kan ya? Kalau misalnya lagi ngomong sama dalam situasi formal, ngomongnya di depan Pak Rektor atau Pak Dekan atau Pak Fadi gitu ya, silakan pakai yang semnida-semnida. Kalau udah akrab mah pakai katayo ya, 여러분 ya. Nah, jadi elgot kata ini adalah satu tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan perkiraan suatu tindakan ya, Rom. Jadi perkiraan suatu tindakan berarti sepertinya akan makan gitu ya. Namanya juga tindakan ya, Rebun. Tindakan berarti kan kata kerja ya. Sepertinya akan turun gitu ya. Sepertinya akan tidur. Sama perkiraan suatu sifat, misalnya sepertinya Nisa pendiam gitu ya. Sepertinya Mutia Sem baik hati. Baik hati gitu ya. Seperti itu ya, Rebun. Nah, di mana sih kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang bagaimana sih? Nanti ada salah satunya bisa diterjemahkan dengan si elgot kata ini. Nah, ini contohnya ada 1 sampai 4 ya, Rebun. Jadi kalau misalnya ada kalimat buku sepertinya bagus gitu ya, Rebun ya. Buku sepertinya bagus ini ya, Rebun ya, suka. Atau yang nomor 2 nih. Baju ini sepertinya agak besar. Nah, kata sepertinya di sini nanti bisa kita ganti dengan si elgot kata ya, Rebun gitu ya. Bisa diterjemahkan dengan elgot kata. Besok salju sepertinya akan turun gitu ya, Rebun ya. Nah, sepertinya di sini nanti kita bisa pakaikan dengan elgot kata. Lalu di sini, karena ini tidak pedas, anak-anak juga sepertinya akan makan dengan doyan gitu ya. Nah, sepertinya ini bisa diganti dengan elgot kata. Nah, cuman ada 2 nih ya, Rebun. Ada bentuk ada bentuk real. Ya, Rebun lihat di sini kata kerjanya, kata sifatnya. Kata kerjanya itu misalnya cota ya, Rebun ya. Kata sifatnya cota. Setelah dibuang danya berakhiran konsonan kah atau vokal kah dia ya, Rebun? Kalau berakhiran konsonan berarti pakainya elgot kata co. Got katayo gitu ya, Rebun ya. Gitu. Nah, kalau di sini besar apa besar kata dasarnya ya, Rebun? Keda kan ya, Rebun ya? Keda kan ya? Danya dibuang berarti berakhiran vokal atau konsonan ini ya? Vokal. Vokal berarti pakai kelgot katayo gitu ya, Rebun ya. Kelgot katayo. Nah, kalau di sini ya, Rebun, turun bahasa Koreanya apa turun? Salju turun apa bahasa Koreanya salju turun? 선생님, 저 수업 중인데 이따가 전화 드리면 안 될까요? 정말 죄송해요. 네, 죄송해요. 꼭 연락드릴게요. 네, 여러분, gimana kalau turun? 비가 내리다, 여러분. 비가 내리다. Berarti turunnya itu nerida ya, Rabun ya. Nerida adanya dibuang tinggal apa ya, Rabun? Tinggal neri kan? Iya, Berarti pakainya apa? Elgot kata atau real got kata? real good kata. Nah, jadi kalau sepertinya akan turun apa? Neril got? Real good kata yo. 맞아요. 살주 apa salju? Nun. 눈 berarti 눈이 내릴 것 같아요. 비가 내릴 것 같아요. Gitu ya, 여러분 ya. Nih, 여러분 lihat keluar, mendung kan?
Oh, 흐려요. 흐려요 artinya mendung. Oh, 흐려요. 비가 올 것 같아요. Gitu ya. 비가 올 것 같아요. Gitu. Nah, kalau sepertinya makan, berarti sepertinya kita lihat ya. Makannya apa? Kata dasar makan apa, teman-teman? 먹다. 먹어. Mokta. Dan 먹다. dibuang, jadi pakainya apa? 먹을 것 같아요. 맞아요. 먹을 것 같아요. 이거 안 매워요. 아이들은 먹을 것 같아요. 아이들은 dengan doyan 잘. 아이들은 잘 먹을 것 같아요. 안 매워요. 괜찮아요. 아이들은 잘 먹을 것 같아요. Gitu ya, 여러분 ya. Misalnya, kita ketemu, kita ke kampus yuk. Apa namanya? Mau ketemu Pak Fadi, emang Pak Fadi hari ini datang gitu kan? Hari ini akan ke kampus gitu kan? Nih, 학교에 갈 것 같아요. Iya kayaknya sepertinya kayaknya gitu ya, kayaknya akan datang. Gitu ya Rabun ya, ngerti ya? Nah, ini sebenarnya saya sudah ini udah dibahas belum ya Rabun? Ya Rabun bukunya ada nggak? Cek Ada. 없어요. Ada saya. 여러분 책 사야 돼요. 책 안 사면 안 돼요. Harus beli ya 여러분 bukunya ya. Maksudnya harus punya apapun caranya gitu loh. Nih, bisa tolong dibaca Alisa sama Tania Aninda. Anindia. 나나 씨한테 무슨 선물이 좋을까요? 책이 좋을 것 같아요. Hadiah apa ya? Bagus gitu untuk Nana. Buku sepertinya bagus gitu ya. 책이 좋을 것 같아요. Oke, Salwa. Salwa baca Salwa. 이 옷은 좀 클 것 같아요. Baju ini sepertinya agak besar. Nih, Venetia. 내일 눈이 올 것 같아요. Besok sepertinya turun salju ya gitu. Lalu Zahra Nailah. Suaranya mana? Nggak kedengaran. Padahal suaranya udah terbuka tuh ya. Nggak kedengaran suaranya, Zaro. Coba diselesaikan dulu masalah teknisnya ya. Diganti sama Serli Nabila. Igon. 알아서 아이들도 저 먹을 것 같아요. Igon itu singkatan dari Igonen ya Rabun. Igon itu singkatan dari Igonen. Ini karena ini tidak pedas, sepertinya anak-anak juga akan doyan gitu ya, akan doyan ya, akan makan dengan doyan gitu. Oke, lanjut ya Rabun ya. Berikutnya adalah rumus yang kedua ya Rabun ya. 여러분, 이거는 약간 어려워요. Jadi kalau misalnya 아니고 잠깐만요. 조금 이따가. Yang berikutnya ini panjang ya rumusnya ya. Jadi ada nenji, enji, elji, rielji dan inji gitu ya. Nah, belakangnya ini ada alda gitu ya Rabunnya. Betul ya? Alda atau morda gitu kan ya? Ya kan, morda. Nah, Yorobun, kapan sih pakai ini gitu ya? Untuk menanyakan ketahuan atau ketidaktahuan gitu. Maksudnya pas lagi ngomong, Maisi tahu nggak? Maisi tahu? Maisi nggak tahu? Mutia pacarnya siapa gitu. Maisi tahu jalan ke Blok M naik mobil nomor berapa gitu. Ya, Yorobun ya. Makanya ini diterjemahkan dengan tahukah, ya kan ya Rabun? Tidak tahukah? Jadi si tahukah ini dalam bahasa Koreanya itu nenji gitu loh. Yang ini ya Rabun ya. Bisa ini bergantung depan kalimat tanyanya ya.
Bisa ini, bisa ini, bisa ini, lalu tahukah atau mo르다 gitu ya. Nenji alda mo르다. Itu ya 여러분 ya. 자, 볼게요. Ini apa sih? Oke, siap. Ya, Rabun, lihat kalimat yang di samping ini ya, Rabun. Yang tahukah toko buku ada di mana? Ya, Rabun, lihat ya. Mas Toyo sudah lihat? 네. Nah, ya, Rabun, tahukah itu kan pertanyaannya ya, Rabun ya. Nah, lalu ada toko buku ada di mana? Itu pertanyaan juga kan ya, Rabun ya. Benar nggak? Betul nggak ya, Rabun? Nih, jadi tahukah itu pertanyaan, toko buku ada di mana? Juga pertanyaan. Jadi di sini ada berapa pertanyaan ya, Rabun? Di satu baris ini ada berapa pertanyaan? 2. Ada 2. Oke, ada 2 ya. Kita coba terjemahkan dulu ya, Rabun. Ini kan ada 2 nih ya, Rabun. Tahukah? Tahu itu kan bahasa Koreanya alda ya, betul ya? Ya. Nah, kalau mau bilang tahukah berarti tinggal sama ya, pakai arayo gitu kan ya? Nih. Arayo lalu dikasih tanda tanya. Oke, sekarang kita terjemahin sebentar ya, Rabun. Tahukah tetap tahukah? Nah, kalau toko buku ada di mana, berarti toko buku dulu bahasa Koreanya di mana ada gitu terjemahin ya, Rabun. Tahukah tadi apa? Arayo gitu ya, Rabun ya. Arayo toko buku apa? Sojom. Sojom, betul. Sojomi di mana apa ya, Rabun? Di mana bahasa Koreanya? Isoyo. Di mana? Odie. Ada apa ada? 있어요. Isoyo, gitu ya, Rabun. Nah, kan ya, Rabun sebenarnya bisa tanya, misalnya gini, Misasi arayo, sojomi odie isoyo, gitu kan ya. Mungkin ya, Rabun bisa nanya kayak gini, sojomi odie isoyo, arayo, gitu kan. Biasa suka nanya dipotong-potong kan ya, Rabun, ya, karena masih dasarnya enggak? Ya kan ya, Rabun nanya kan satu-satu ya. Misalnya, sojomi odie isoyo, arayo, ya kan, terus saya nanya sama Nisasi, Padi 선생님 어디에 있어요? 알아요? gitu kan ya, Rabun ya. Jadi ini ada 2 kalimat tanya kan. Nah, ada 2 kalimat tanya tapi teman-teman nanyanya misah-misah. Ini 2 kalimat tanya ini bisa disatukan dengan rumus yang kita pelajari ini ya, Rabun. Gitu loh. Jadi sojomi odie it. Nah, ya, Rabun, adanya itu kan sekarang kan ya, bukan adanya dulu ya enggak? Bukan adanya akan datang kan? Kita kan nanya toko bukunya itu sekarang kan, keberadaannya di mana? Makanya itu harus pakai yang bentuk kala sekarang gitu ya, Rabun. Kala sekarang. Itu ya. Sojomi odie inenji arayo gitu ya, Rabun. Jadi rumus nenji alda, nenji moruda ini adalah rumus yang bisa menyatukan 2 kalimat tanya menjadi 1. Tapi maksudnya enggak semuanya kalimat tanya manapun bentuk gimana, yang teman-teman lihat konteksnya seperti ini gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Saya kasih contohnya kayak gini. Tahukah Nisa belajar bahasa Korea di mana sekarang? Nah, lihat fokus ke sekarangnya ya, Rabun ya. Nah, ini kita akan terjemahkan ya, Rabun. Bentar. Tahukah ya kan? Tahukah? Lalu Nisa sekarang gimana ya, Rabun? Di mana bahasa Korea belajar gitu ya. Yuk bantu saya terjemahin. Tahukah apa? Arayo, Nisa Sinan boleh sekarang? Cigem di mana? Odieso. Karena kata kerja belakangnya ya, Rabunnya odieso. Anggugo.
공부 한국어를 공부 배워요. 공부 boleh bewoyo boleh nggak apa-apa deh bewoyo gitu ya. Oke. Nisa 씨는 지금 어디에서 한국어를 배워요 gitu kan ya. Nah, biasanya kan nanya begini ya. Nisa 씨는 지금 어디에서 한국어를 배워요? 알아요? Nah, ini kita satukan ya, 여러분. Nisa 씨는 지금 어디에서 한국어를 Nah, 여러분 belajarnya kapan? Belajarnya sekarang, kemarin, atau nanti? Sekarang kan? Berarti harus pakai yang present. Ingat ya, 여러분 present. Lihat di gambar saya tarik. Lihat yang present. Yang kala kini, kala kini. Kala kini pakainya nenji kan ya, 여러분 ya? Mau konsonan atau vokal pakainya nenji. Oke. Nisa 씨는 지금 어디에서 한국어를 배우는지 배우는지 알아요. 알아요 gitu ya, 여러분. Pintar. Oke, sekarang saya ini ya, 여러분 ya, saya ganti kala waktunya. Nisa belajar bahasa Korea di mana? Tahun lalu. Nah, berarti Nisa diganti tahun lalu akan berubah ya, 여러분 ya, belajarnya ya. Tahun lalu apa ya, 여러분? Arayo, Nisa Sinan. Tahun lalu ada yang tahu bahasa Koreanya? 지난 작년. Oh. 작년 ya, 여러분 ya, 작년. Berarti 작년. Kalau udah tahun lalu, berarti belajarnya masih sampai sekarang atau enggak ya, 여러분? Tidak ya, berarti harus lampau ya. 작년 어디에서 한국어를 배웠어요. gitu kan ya. Berarti Nisa 씨는 작년 어디에서 한국어를 배웠어요? 알아요? Nah, berarti di sini juga nggak boleh nenji ya, 여러분nya. Lihat ya. Lihat, kalau lampau, pakainya yang mana ya, 여러분? Pakai yang at nenji, ot nenji, atau het nenji ya, 여러분? Ot nenji. Berarti gimana ya, 여러분? Bewot gitu kan ya? Bewot disingkat menjadi bewot kan ya? Bewot nenji arayo gitu ya, 여러분 ya. Oke, satu lagi ya, 여러분 ya. Ini saya ganti lagi nih ya, 여러분, menjadi tahun depan. Nah, kalau tahun depan akan berubah ya, 여러분 ya. Berarti Nisa belajar bahasa Korea di mana tahun depan? Ada yang tahu bahasa Koreanya tahun depan? Ada yang tahu? 맞아요, 내년. 내년 gitu ya, 내년 좋아요. Nisa 씨는 내년 어디에서 한국어를 kalau akan berarti apa ya, 여러분? Kan tahun depan berarti akan dong, gimana? Akan udah belajar akan? Oh, 배울 거예요. 네, 배울 거예요. 내년 어디에서 한국어를 배울 거예요. 알아요? Udah kan ya, 여러분? 알 거예요? Sudah, Sam. Iya, pokoknya kalau sekarang itu aoyo. Kalau lampau atotsoyo. Kalau akan datang koeyo gitu ya, 여러분 ya. Nih, berarti di sini beudanya gimana ya, 여러분? Berubah dong. Lihat ya. Kata dasarnya beuda ya, 여러분. Saya tarik ya. Yang mana ya, 여러분 pakainya? Elji atau realji? Realji. Jadi beulji arayo gitu. Ya, 여러분 ya. Jadi kalau mau buat kayak gitu, tahukah kapan gini? Tahukah di mana begini? Tahukah apa yang begini gitu ya? Nah, teman-teman harus lihat kata kerjanya itu sekarang sedang terjadi atau sudah terjadi atau akan terjadi. Silakan di screenshot dulu, disimpan di WA kita. Disimpan di WA grup, siapa yang bisa screenshot minta tolong. Kirim di WA grup, mungkin nanti teman-teman bisa nyatet lagi ya.
Yang ini aja sih yang agak lama ya Rabun, tata bahasanya. Karena kalau kita nggak belajar tata bahasanya, teman-teman nanti pusing juga kalau pas di listeningnya. Sudah di screenshot? Siapa ya yang bisa Sam tolong screenshotin? Sudah, Sam. Udah ya, oke. Ntar ya Rabun, sekarang kita ini lagi ya. Saya mau nunjukin yang kata sifatnya. Tahukah apa yang misalnya apa? Barang apa mahal sekarang gitu ya Rabun ya. Berarti kan tahukah apa barang oton mulgon atau musim apa barang mahal sekarang dulu ya, sekarang apa barang mahal gitu ya Rabun ya. Tahukah apa tadi? Arayo. Arayo sekarang? 지금 Tigem. 무슨 물건 비싸요. 무슨 물건 아닌 것 같아요. 무슨 sebentar ya 여러분. 무슨 잠깐만요 여러분. 상품, 제품, 식품. Misalnya kita ganti sayuran aja ya 여러분 ya. 무슨 야채. 무슨 야채. sayuran apa aja ya 여러분 ya, kita ganti ya. 야채가 비싸요? 네, 맞아요. 잘했어요. 지금 무슨 야채가 비싸요? Nah, 비싸요nya pakainya sekarang ya, 여러분 ya. Berarti gimana ya, 여러분? 지금 무슨 야채가 비싸요? 알아요? 네, nah kita sambung yuk. Disambung ya, 여러분. 지금 무슨 야채가 비싸는지 lihat dulu kalau kata sifat. Mahal itu kata sifat. Lihat kata sifat di bawahnya. Kalau berakhiran konsonan pakainya enji, kalau vokal pakainya nienji. 비싼지 맞아요. 비싼지 알아요 gitu ya. 아니요, 몰라요 gitu ya. Oke, saya ganti lagi ya 여러분 ya. Dikit lagi ya 여러분. 좀 sama 주세요. Sayuran apa tahun lalu? Misalnya bulan lalu. Tahu nggak sayuran apa mahal bulan lalu gitu kan ya? Kita ngomongin bulan lalu nih. Apa ya Rabun? Arayo? 지금 무슨 Jinandal. Jinandare. Musun ya채가 비싸요. Berarti gimana ya Rabun? 지난달에 네. 지난달에 네. 무슨 야채가 비싸 Lihat lampau. Kan udah tahun bulan lalu, udah lewat mahalnya. Sekarang belum tentu mahal. 비쌌는지 Betul sekali. Bisa nenji ya Rabun ya. Bisa nenji ya. Bisa nenji ya Rayo. Karena di sini kan setelah danya dibuang berakhiran vokal A kan pakai bisa nenji. Oh, 지난달에 무슨 야채가 비쌌는지 알아요 gitu ya Rabun ya. Selanjutnya ya Rabun. 잘 봐야 돼요. lihatin ya Rabun. 잠깐만요, 여러분. 잠깐만요, 여러분. Oke. Tahukah ini gedung apa? Ini ngomongnya sekarang ya, Rabun ya. Ngomongnya sekarang. Kalau nggak ada keterangan waktunya, dibikin sekarang aja ya, Rabun ya. Ini gedung apa menjadi ini apa gedung? Ini apa ya, Rabun ini? 이거는 gedung apa ya, Rabun? Konmul. Apanya dulu?
무슨 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 건물. 건물. Terus belakangnya apa ya, Rabun? Iyo. 뭐요? Apa? Oh, 뭐요? 네. 이에요, 여러분. 예요. 네. 네, 이거는 무슨 건물이에요? gitu kan ya, 여러분 ya. 이거는 무슨 건물이에요? 잠깐만 이거 지워야 되겠어요. 네. 알아요. lama loh ya, 여러분. 이거는 무슨 건물이에요? Nah, berarti di sini ya, Rabun, berubahnya di sini ya. 이거는 무슨 건물이에요? Lihat kata benda ya, Rabun. Kan kata bendanya di sini. Lihat kata benda ya, Rabun. Pakainya yang mana ya, Rabun? Berakhiran konsonan, vokal. Sekarang ya, Rabun. 건물인지. 맞아요. 이거는 무슨 건물인지. 건물인지 알아요? pintar banget ya, Rabun. Hana to 할게요. Tahukah ini gedung apa dulu, ya Rabun? Dulu. Ada yang tahu bahasa Koreanya dulu? Ada yang tahu bahasa 예전, Koreanya dulu? Apa? 예전, 맞아요. 예전에. 이거는 무슨 건물? Kalau udah lampau berarti pakainya apa ya, Rabun? Adalah lampau. Lupa ya, Rabun. Yeyo. Ini kalau konsonan. Ini kalau vokal. Dan ini sekarang. Lalu ya, Rabun. 어렵죠? Sekarang, kalau lampau, itu 이었어요. Vokal, 됐어요. Seret. Itu ya, Rabun ya. Berarti di sini gonmul, kalau udah lampau yang mana ya, Rabun? Gonmul. 건물 있어요. 이었어요. 네, Iya. 이었어요. Nah, kalau di sini berarti kan sudah lampau ya, Ijone. Lihat bawahnya ya, Rabun. Lihat di itu bawah saya di kotak di tabelnya. Jadi gimana pakainya? 무슨 건물이었는지. 잘했어요. 건물이었는지 알아요? 네. Gimana ya, Rabun? Saya sudah kasih semua ya di sini ya, Rabun ya. Ya, Saya Rabun? mau tanya, Iya, tanya silakan. itu yang sayuran apa mahal bulan lalu itu nggak pakai pisayonya nggak pakai itu Sam? Oh, ini kelewatan ya, bisa soyo. Bisa soyo. Iya. Si Yorong nih aneh. Namanya juga copy paste ya. Oh, copy paste gini Yorong. Maunya fokusnya yang di sini aja. Oke, 좋아요. 감사합니다. 네, 또 질문 있어요? 없어요? Boleh tolong di screenshot ya. Teman-teman, pokoknya saya sudah bilang tidak ada yang bodoh ya, Rabun. Hanya bedanya malas atau tidak. Kalau yang rajin pasti akan lebih cepat bisa dan dari kerjanya nanti akan gampang ya, Rabun. 알겠어요? 네, 좋아요. Nah, sudah di screenshot saya hapus ya kalau udah di screenshot ya. Saya hapus ya. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti ya, Rabun boleh lihat ya terjemahin yang nomor 1 2 3 4 5 itu ya. Ntar ya, Rabun ya. Nah, ini saya lewatin ya, Nji Alda, Moroda. Nah, berikutnya ada apa ya, Rabun? Kalau mau ya. Kalau ingin, kalau bermaksud, berikutnya ada ini. Jadi kalau teman-teman ingin mau ngomong kalau ingin, kalau bermaksud, nah silakan boleh pakai rumus ryomeon atau ryomeon. Nih kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman lagi ngomong kayak gini nih, kalau ingin atau bermaksud pergi ke Hanok Village, nah, berarti ya Rebun kalau inginnya bisa pakai rumus ryomeon ini gitu ya. Kalau ingin bermaksud bertemu, maka kalau inginnya bisa pakai rumus ini. Kalau ingin bermaksud membaca, kalau ingin bermaksudnya pakai yang ini. Kalau tidak ingin atau bermaksud, berarti
tinggal ditambahin tidaknya ditambahin dengan kalau ingin gitu ya Rabun ya. Nah, cuman ya Rabun dia kalau udah ada gini dibedakan konsonan dan vokal ya. Apanya yang konsonan dan vokal? Kata yang di belakangnya, kata kerjanya gitu ya. Nah, kata kerjanya pergi apa ya Rabun? Bahasa Koreanya pergi apa? Ada. Kada. Oke, kada. Danya dibuang ya Rabun. Kita mau tambahkan. Berarti kan kalau ingin pergi, berarti bahasa Koreanya perginya dulu baru kalau ingin ya Rabun ya. Nah, pergi itu kan tadi udah kada. Kalau inginnya dilihat ya Rabun. Kalau berakhiran konsonan pakainya ryamyeon. Kalau berakhiran vokal pakainya ryamyeon. Jadi kada itu gimana ya Rabun? Karyamyeon. Oke. Jadi kalau mau pergi bilangnya karyamyeon. Bertemu bahasa Koreanya apa ya Rabun? 만나다. Manada. Berarti kalau ingin bertemunya yang mana? Ryomyeon atau manar? Ryomyeon atau ryomyeon? 만나면. Mana ryomyeon? Mana Oke, 좋아요. Nah, ini kalau baca bahasa Koreanya apa? Ikta. Ikta. Kalau ingin baca berarti kalau inginnya yang mana? Atau ryo aja? 읽으면. Ilgeryomyeon. Oke, ilgeryomyeon. Kena ya Rabun? Kena flu ya? Golita. Golita. Golida. Tapi di sini tidak ya Rabun. Berarti tidak kena goliji anta ya Rabun. Goliji anta. Danya dibuang jadi goliji. 안으려면. 맞아요. 골리지 않으려면. 골리지 않으려면. 골리지 않으려면. Kalau di sini berarti kalau pergi ke Hanok Village, Hanok 마을에 가려면. Nah, kalau di sini bertemu dengan guru Kim 선생님을 만나려면. Nah, kalau ini membaca koran ya, 여러분 kok jadi Korea koran. 한국 신문을 읽으려면. Nah, kalau di sini kena flu, 감기에 걸리지 않으려면. Ngerti ya, 여러분 ya? Ini nggak susah ya, karena masanginnya gampang ya. Nanti kalau itu 여러분 bisa lihat lagi bahan dari saya buat latihan. Oke, yang terakhir ada daga ya, 여러분. Daga ini ya, 여러분, bisa kita pakai untuk menyatakan kegiatan yang di depan belum selesai tapi ke-interrupt sama kerjaan yang lain gitu loh. Contohnya saya di sini terjemahinnya lagi begini, nah ini belum selesai ya, 여러분. Berarti misalnya lagi makan gitu ya. Lalu ada tamu, makan saya belum selesai, ke-interrupt gara-gara ada tamu, saya harus bukain pintu gitu ya, 여러분 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngomong kayak gini nih, lagi nonton film, nah filmnya mungkin baru sampai 15 menit. Nah, durasinya mungkin misalnya 90 menit. Pas udah 15 menit, nggak menarik nih gitu kan ya. Lagi nonton film karena nggak menarik, udahlah tidur saja. Berarti nonton filmnya itu sebenarnya belum sampai selesai ya, Rabun ya. Yang namanya nonton itu kan harus sampai selesai kan ya, Rabun ya. Tapi karena menarik, nggak menarik ya diputus gitu loh. Gitu. Lalu di sini juga lagi makan lalu terima telepon, berarti makannya baru sampai mungkin seperempat gitu ya. Ada telepon terima dulu berhenti gitu. Berarti makannya belum selesai. Jadi kalau teman-teman lagi ngerjain apa di tengah tiba-tiba keputus, belum sampai selesai silakan pakai taga. Lagi makan gitu. Lagi makan ada apa namanya ibu guru datang gitu kan ya. Lagi olahraga apa namanya ketemu tukang bubur, makan dulu deh gitu ya. Jadi olahraganya belum sampai selesai ke-interrupt sama si makan bubur. Kayak gini nih, pergi terus gitu ya. Lalu kan perginya tuh kan belum selesai nih ya, lagi pergi terus, berhenti dulu di sini soalnya harus nyebrang gitu ya, Rabun. Jadi pergi terus dulu di jalan ini, berarti kan harusnya perginya sampai pojok ya, Rabun ya, nggak usah sampai pojok. Nanti sebelum sampai sana berhenti dulu di sini. Belok kiri dulu gitu ya Rabun. Itu fungsinya daga ya Rabun ya. Jadi kalau misalnya dia nempelnya hanya dengan kata kerja, alhamdulillah di sini nggak ada konsonan vokal, semuanya pakai daga ya Rabun ya. Contohnya berarti kan nonton film lalu berarti gimana ya Rabun? Nonton film berarti filmnya dulu baru nonton kan? Nonton apa ya Rabun? Boda ya kan ya Boda. Rabun ya? Boda. Berarti danya dibuang menjadi daga gitu ya. Kata filmnya di mana ya Rebun? Di belakang daga atau di depan bo? Di depan daga atau di belakang bo? Di depan. Yonghwa-nya.
Di sini ya 여러분 ya. 영화를 보다가 재미없어서 그냥 잤어요. Itu ya. Coba kalau yang makan gimana ya 여러분? Makan 먹다. Danya dibuang menjadi Daga. 먹다가. 맞아요. 밥을 먹다가 전화를 받았어요. 밥을 먹다가 중요한 전화가 있어서 전화를 받았어요. Lagi makan, ada telepon penting, ya saya terima dulu, gitu ya 여러분 ya. Kayak 여러분 nih, lagi dengerin pelajaran kan, 수업을 듣다 gitu kan ya, 수업을 듣다, gitu kan ya. 수업을 듣다가 엄마가 와서 문을 열어줬어요. Jadi lagi dengerin pelajaran di tengah-tengah, belum selesai, ibu datang bukain pintu dulu, gitu ya. Ngerti ya, Rabun? Pokoknya kalau ada kata kerja di depan yang menempel dengan daga, kata kerja di sini kegiatannya pasti belum selesai ya, Rabun. Ngerti ya, Rabun ya? Sama saya nggak banyak-banyak ya, Rabun, karena ini juga udah dijelaskan ya. Nih, Cuayo. Ngerti nggak ya, Rabun? Sampai sini cukup mengerti atau tidak? Ngerti, Sam. Mengerti, Sam. 네, 알겠습니다. Oke, ya 여러분, kita akan listening ada, saya lupa deh ya 여러분, ada berapa ya? Ada sekitar 5 soal, ada sekitar 6 soal untuk listeningnya. Saya pengen ya 여러분 menyiapkan, buka WA-nya, lalu kirim ke saya privat ya 여러분, privat. Jadi ada 35 nanti akan masuk. 29 ya. Jadi nanti siap-siap kirim jawabannya kalau udah selesai listeningnya ya. Listeningnya soalnya ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5 apa 6 gitu ya Rabun ya. Oke. Sekarang saya suruh baca dulu ini ya. Sebelum kita mendengarkan, mari kita coba pelajari dulu kosakata apa aja sih yang akan kita dengar. Tolong dibaca mulai dari Nisa. Nisa Auliani baca baris pertama beserta artinya yang kencang biar teman-temannya semua get notice. Oke. 유진 씨, 내일 나나씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? Jin, besok adalah ultah Nana. Suka hadiah apa ya? Oke, lanjut Alisa Zalianti. 나나 씨는 요리하는 거를 좋아하니까 요리책을 좋아할 것 같아요. Karena Nana suka memasak, buku sepertinya suka. Oke. Lanjut Maulida Octavia. 그게 좋을 것 같네요. sepertinya itu bagus. 잘했어요. Lalu Rana Kanya yang keempat. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? By the way, tahukah toko buku ada di mana di sekitar sini? Kita udah belajar ya Nenji ya Rabun ya di sini. Tahukah gitu kan ya? Tahukah? Ini berarti kalimat tanyanya nih harusnya apa ya Rabun? 이 근처에 서점이 어디에 있어요? 알아요? Nah, disambung menjadi satu 어디에 있는지 아세요? Gitu kan ya, teman-teman ya. Nih. Lanjut Tania. Suaranya mana Tania? 네, 우체국 옆에 있어요. Iya, ada di samping kantor pos. 네. Venetia. 네. 이쪽으로 10분 좀. Ini, bukan ini. Ini. 우체국은 어디에 있어요? kantor pos ada di mana? Nih, yang terakhir Anastasia Pidini. 이쪽으로 10분 좀 걸어가면 보여요. 보여요. Kalau jalan kaki 10 menit ke arah sini kelihatan.
Oke, ya Rabun. Sip ya, sudah ngerti ya? Kita dengarkan. Pertanyaannya adalah ya Rabun, pilihlah yang sesuai dengan isi yang teman-teman dengar. Ngerti ya? Dikirim ke saya jangan satu-satu, dikirim nanti kalau sudah selesai listeningnya. Baik, sekarang dengarkan ya. 유진 씨, 내일 나나 씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리책이 좋을 것 같아요. 아, 그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 우체국 옆에 있어요. 우체국은 어디에 있어요? 이쪽으로 10분쯤 걸어가면 보여요. 네, 다시 한번 들어보세요. 유진 씨, 내일 나나 씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리책이 좋을 것 같아요. 아, 그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 우체국 옆에 있어요. 우체국은 어디에 있어요? 이쪽으로 10분쯤 걸어가면 보여요. nih, ya Rabun, silakan dijawab. Yang sama ya Rabun ya, yang sama. 남자는 여자와 서점에 여러분 이거 서점에 갈 거예요. 선생님 salah ketik ini. Sam, maaf, tadi saya putus-putus. Kita disuruh ngapain ya, Sam? Siapa tuh? Nunggu Saya Cynthia, Sam. Disuruh itu menjawab yang benar ini sesuai dengan yang tadi didengar. Oh, baik, Sam. Nek. Ini yojanya nggak ada ya Rabun ya. Yojanya 남자는 서점에 갈 거예요 aja ya Rabun. 남자는 서점에 갈 거예요 itu benar atau salah ya? Nggak tahu. Sudah? Udah ya Rabun? Nek. Oke, silakan baca sekarang Maulida udah ya. Siapa lagi yang nongol ini nih, Mayang baca kalimat pertama. Sam. Johan Gumari Odi Isnanji Aseo. Permisi, tahukah Anda Hanok Village ada di mana? Nih, lanjut. Mai, nomor 2 Mai. 네, 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. saya kurang tahu karena di sini baru. 네, Aura. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? Permisi, kalau ingin pergi ke Hanok Village harus pergi ke arah mana ya? 네, Aida. Sabon Chuguru 나가면 돼요. silakan. Sabon ya. Sabon. Silakan keluar ke pintu keluar nomor 4. 네, Salwa. 아니에요. 가까워요. 아니, 이거. 4번 출구에서 한참 가야 돼요. Dari pintu keluar nomor 4 harus pergi jauh lagi. Oke. Fiona Rosalia. 아니요, 가까워요. tidak kok dekat. 네, 감사합니다. Belva. Tia.
Tia, Saya nih. Baca Tia, yang ini paling ya, Sam. terakhir. Paling terakhir. Oke. 축가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 nawayo. Terus jalan dulu, lalu di perempatan kalau menyeberangi jalan akan ada Hanok Village. Oke, 좋아요. Siap dengerin ya, 여러분 ya. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Masih sama ya, 여러분 ya. Carilah mana yang sesuai dengan isi audionya ya, isi percakapannya ya, teman-teman ya. 저기요, 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. 네, 한 번 더 들어보세요. 저기요, 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. Nih, silakan kerjakan ya, 여러분. Apa udah dikerjain sambil dengar tadi? Bisa siesta ya? 했어요, 니사 씨? 박하루 니사 씨? Ya, Sam? Sudah? Sudah. Nih. Yang lain udah? Udah, Sam. Nih, oke, 좋아요. Sekarang ini, silakan dibaca yang pertama. Zahra udah benar belum audionya, Zahra? Belum, kayaknya masih suara bayangan. Dah, kita lanjut. Diva Yanti. 아저씨. 아저씨, 서울대학교로 가주세요. Pak, tolong pergi ke arah Seoul University ya, oke. Maulida, samping Maulida siapa tuh? Maulida Octavia sampingnya siapa? Afika, Sam. Ayo Afi, ayo baca yang nomor 2. 서울대학교 안으로 들어가세요. Masuk ke arah dalam Universitas Seoul-nya. Jadi ditanya, Ajosi tolong ke sini ya, terus dijawab sama Pak supir taksinya, masuk ke dalamnya gitu ya. Oke. Lalu siapa lagi nih? Nadia bisa? Nadia Belva? Yang ini nomor 3 Nadia. Bisa baca Hangul. Hah? Saya belum bisa baca Hangul. Oh, kamu udah semester 3 kenapa nggak bisa baca Hangul? Weh. Belva? Ya. Mungkin dah. Belva kenapa belum bisa baca Hangul, nak? Oh, Zahra nih gua. Ovianti? Sherly? Yang ketiga ya, Sam? Iya, nomor 3. 네, 들어가서 지하철
해주세요. Iya, masuk kiri. Oke, siap. Oke, 잘했어요. Aida lagi deh, Aida nomor 4. 알겠습니다. 어디에서 세워드릴까요? Baik, mau saya turunkan di mana? Oke. Aura yang terakhir. Ono 교육원 앞에서 세워주세요. Tolong turunkan saya di depan lembaga pendidikan bahasa. Udah ngerti ya? Oke, kita dengerin ya. Yorobun kali ini diketik Yorobun. Diketik nomor 3 dan 4 ya. Tadi kan udah 1, 2 kan? Kali ini diketik Yorobun. Perhatikan. Garis bawahnya itu adalah teman-teman harus mengisi kalimat apa atau kata apa yang untuk melanjutkan Seoul de Hakyoro sama Ono Kyoyugon Apeso gitu ya. 네, 들으세요. 잘 듣고 빈칸에 써보세요. 아저씨, 서울대학교로 가주세요. 서울대학교 안으로 들어가세요? 네, 들어가서 좌회전해 주세요. 알겠습니다. 어디에서 세워드릴까요? 언어교육원 앞에서 세워주세요. Sam, itu pelan-pelan ya. Dengerin ya. 잘 듣고 빈칸에 써보세요. 아저씨, 서울대학교로 가주세요. 학교로 가주세요. 서울대학교로 가주세요. 서울대학교로 가주세요. 서울대학교로 가주세요. 서울대학교로 가주세요. 서울대학교로 가주세요. Udah cukup? 서울대학교로 가주세요. Udah cukup belum? 서울대학교로 가주세요. Tuh, saya mah baik ya, Robu. Udah cukup belum tadi? Udah, ya udah. 서울대학교 안으로 들어가세요? 네. 들어가서 좌회전해 주세요. 알겠습니다. 어디에서 세워드릴까요? 언어교육원 앞에서 세워주세요. 언어교육원 앞에서 세워주세요. 또 세워주세요. 교육원 앞에서 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 세워주세요. Udah cukup belum? 앞에서 세워주세요. Udah. Oke, udah ya. Nanti diketik ya. Walaupun kalau misalnya nggak punya keyboard Hangul, nggak apa-apa. Di kertas juga nggak apa-apa. Habis itu dipoto, ya. Oke, siap. Silakan baca Salwa Nadifa. Sekarang bacanya 22 ya, karena mempercepat waktu dari 22 ya, 2. Sip. 어서 오세요. silakan masuk. 아저씨, 시청으로 가주세요. Tolong pergi ke arah balai kota ya. Nih, oke. Saya mau nyuruh Zahra dari tadi, tapi audionya itu nggak kelar-kelar sih Zahra. Oke. Aura bisa Aura? Aura nggak ada. Mai, baca Mai. 2 Mai. 네. 그런데 지금 길이 많이 막힐까요? Tapi apa sekarang jalan macet ya? 지금 시간이 아니니까 괜찮은 거예요. Karena bukan jam pulang kerja, mungkin tidak apa-apa. Tidak macet ya? Tidak macet. Oke. Lalu Fakhrunisa Auliani 2. Bisa? 네. 네. 중요한 약속이 있어서 20분 안에 도착해야 돼요. Ya, karena ada janji penting, saya harus tiba dalam 20 menit. 57분 교통 정보입니다. Informasi lalu lintas menit 57. Oke, cari saya. Diva Yanti. 시종 앞사고 때문에 시종으로 가는 길에 많이 막힙니다. Betul, 많이 막힙니다. Betul. Karena kecelakaan di depan balai kota, jalan menuju balai kota sangat tersedat.
시정 가시는 분들은 다른 길로 돌아가시는 게 좋겠습니다. Anda yang pergi ke balai kota sebaliknya berputar ke jalan yang lain. 네, 마울리다. 손님, 사고 때문에 20분 안에 도착 못할 것 같은데요. 그래요? Mbak, karena kecelakaan sepertinya tidak bisa tiba dalam 20 menit. 그래요? 그럼 가다가 가까운 지하철역 앞에서 세워주세요. Oh begitu. Kalau begitu jalan saja dulu. Nanti di tengah tolong turunkan saya di depan stasiun kereta api bawah tanah terdekat. Oke. Sherly, terakhir Sherly. 네, 조금 가면 지하철역이니까 거기서 세워드릴게요. Baik, sebentar lagi stasiun kereta api bawah tanah. Di sana saya turunkan ya. 감사합니다. terima kasih. 네, 잘했어요. 자, dengerin ya, 여러분. 예, soal terakhir ya, 여러분. soal terakhir. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 아저씨, 시청으로 가주세요. 그런데 지금 길이 많이 막힐까요? 퇴근 시간이 아니니까 괜찮을 거예요. 네, 중요한 약속이 있어서 20분 안에 꼭 도착해야 돼요. 57분 교통정보입니다. 시청 앞 사고 때문에 시청으로 가는 길이 많이 막힙니다. 시청 쪽으로 가시는 분들은 다른 길로 돌아가시는 게 좋겠습니다. 손님, 사고 때문에 20분 안에 도착 못할 것 같은데요. 그래요? 그럼 가다가 가까운 지하철역 앞에서 세워주세요. 네, 조금만 가면 지하철역이니까 거기에 세워드릴게요. 감사합니다. 네, 한 번 더 들으세요, 여러분. 어서 오세요. 아저씨, 시청으로 가주세요. 그런데 지금 길이 많이 막힐까요? 퇴근 시간이 아니니까 괜찮을 거예요. 네, 중요한 약속이 있어서 20분 안에 꼭 도착해야 돼요. 57분 교통정보입니다. 시청 앞 사고 때문에 시청으로 가는 길이 많이 막힙니다. 시청 쪽으로 가시는 분들은 다른 길로 돌아가시는 게 좋겠습니다. 손님, 사고 때문에 20분 안에 도착 못할 것 같은데요. 그래요? 그럼 가다가 가까운 지하철역 앞에서 세워주세요. 네, 조금만 가면 지하철역이니까 거기에 세워드릴게요. 감사합니다. Kali ini milih yang benar ya, Rabun. Yang ini tempat janjian si perempuan di mana? Oke, Rabun jawabnya cuma sebutin tempatnya, belakangnya ditambahin antara iyeyo atau yeyo ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau lagi ngejawab itu belakangnya dicontek aja, dia pakai yeyo, kita ikutin pakai yeyo. Cuman lihat nanti di sini konsonan atau vokal. Kalau konsonan pakai iyeyo, kalau vokal pakainya yeyo. Ya. Oke. Udah listeningnya sudah selesai ya, Robun? Silakan nanti diserahkan ke Sam. Silakan diserahkan ke Sam, ke WA ya. Ke yang Bogi Emi ya, Robun. Ke Bogi Emi ya, Bogi Emi, jangan yang Muti ya. Yang Bogi Emi, yang Bogi. Ke yang belakangnya 1883 kalau nggak salah ya, Robun, nomor WA Sam. Oke ya, silakan dikumpulkan. Kunci jawabannya saya sebar nanti di grup.
Ya, tapi serahin dulu, saya nggak akan kasih dulu sebelum saya periksa ya. Kan jadi tahu salahnya di mana nanti ya. Ya. Nah, Yorobun yang terakhir adalah untuk disetor di hari apa kita Yorobun? Rabu ya? Hari Rabu. Ini harus berpasangan Yorobun ya. Harus berpasangan. Jadi 2 orang. Nanti di sini A, B. Misalnya Mae sama Vanesha gitu ya. Harus AB, AB. Saya udah bilang ya, untuk pasangannya terserah Yorobun cari sendiri ya. Saya nggak paksa ya. Cuman kalau tadi seperti Belva belum bisa Hanggelnya, saya tidak sarankan untuk berpasangan dengan Belva biar nanti Belva berurusan dengan saya ya. Karena kalau udah nggak bisa kayak gini saya juga bingung, kasihan nanti temannya. Mau ngomong gimana ya kan? Oke. Lihat di sini ya Yorobun ya. Ajoshi isipun ane kyongi dehakyo. Yorobun, yang saya kasih warna hijau itu boleh diganti, boleh tidak. Tapi yang saya tulis dengan warna merah harus diganti. Jadi Yorobun tinggal mengopi percakapan ini saja. Cuman diganti ya, yang warna merah diganti sama tempat lain. Yorobun akan tahu mana yang merah ini artinya ada di sini. Ini merah saya pasang dengan merah, hijau dengan hijau, biru dengan biru. Yang boleh diganti, yang boleh diganti oke, nggak diganti juga boleh, itu yang warna biru sama hijau ya Yorobun. Oke Yorobun ya. Ini sebenarnya saya mau masukin rumus real got katayo, rumus daga, nenji alda, sama Euriamyan Yorobun. Tapi kalau Yorobun kesulitan untuk mengganti segini, yang warna birunya diemin aja. Warna biru diemin aja. Yang boleh diganti atau tidak itu yang warna hijau. Yang warna merah wajib diganti. Ngerti ya Yorobun ya? Yang warna merah wajib diganti. Ngerti ya? Ini contoh percakapan yang saya kasih. Jadi nanti hari Rabu depan, pas ketemu Sam, setor dulu, baru saya masuk ke bab 8. Ngerti ya? Oke, silakan di screenshot, mungkin nanti butuh buat ngerjain PR-nya. Tapi ini nanti Sam akan PDF-kan, Sam kirim ke Yorobun ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya, Yorobun? Cilmun istoyo? Opsoyo. Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Ketemu minggu depan ya. Minggu depan saya akan ngambil nilai listening. Saya ingin bertanya. Ya. Nanti video kita Zoom hari ini di-share atau enggak? Di-share, kan Sam sudah rekam ini. Oh, di-share. baik, Sam. Share Sam ke YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Sam. Ya, subscribe syukur enggak ya udah gitu. Maksudnya kan Sam ngupload video gitu. Ya, gimana? Sam, saya ingin bertanya lagi. Apa? Untuk yang forum kuliah minggu kedua, nanti bakal ada forum atau enggak, Sam? Udah Sam itu, udah Sam buka kok. Kalau sama saya forumnya cuma buat absen doang ya Yorobun. Tadi kan udah dibuka belum Afika? Pasti belum dibuka, makanya bertanya. Iya, belum, Sam. Iya, makanya dibuka dulu atau baru bertanya. Di situ saya suruh nulis absen kan ya. 3 kali kan ya. Tulisan pertama apa, 2 apa, 3 apa gitu kan ya. Iya nggak ya, Rabun? Iya, Sam. Oke, atau lihat dulu baru bertanya. Oh, siapa lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Saya